warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Cahya Pertana dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, kelas C. Di sini saya akan mengimplementasikan kuliah daring dengan mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi. Yang pertama, yaitu A. Penjelasan Pancasila dalam pendekatan filsafat. Pengertian Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Berdasarkan pemikiran filsafat, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang merupakan perasan dari sila-sila Pancasila adalah yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, tiga nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, 5. Nilai keadilan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah suatu yang berharga, baik dan berguna bagi manusia. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Karena suatu itu yaitu berguna, keyakinan, memuaskan, menarik, menguntungkan, menyenangkan, useful, relief, satisfying, interesting, profitable, and pleasant. Norma. Norma atau kaidah adalah aturan pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan dari nilai. Nilai yang bersifat abstrak dan normatif dijabarkan dalam wujud norma. Sebuah nilai mustahil dapat menjadi acuan berperilaku kalau tidak diwujudkan dalam sebuah norma. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, landasan yuridis dan historis Pancasila sebagai dasar negara. A. Yuridis formil. Kedudukan pokok Pancasila sebagai Negara Kerakyatan Republik Indonesia atau bisa disebut NKRI adalah sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alineanya keempat. TAP MPR nomor 1998 MPR. B. Historis Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa, dimaksudkan untuk menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka, dimulai dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI yang menanyakan kepada peserta sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 tentang apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk. 2. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar filsafat dengan mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. C. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki nilai-nilai sebagai norma, dasar, dan normatif bagi penyusunan hukum positif di Indonesia. Pancasila juga sebagai cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Cita hukum berarti gagasan, pikiran, rasa, dan cipta mengenai hukum yang merupakan cita-cita dari masyarakat. Pancasila
sebagai cita hukum memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi regulatif, artinya hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat. Dua, fungsi konstitutif, artinya ini menentukan bahwa dasar cita hukum, maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Jenjang kelompok norma di Indonesia. Berikut adalah susunan jenjang kelompok norma di Indonesia. Yang dari yang paling bawah, PP, Perpres, Kepres atau Perda atau peraturan lain. Yang kedua, undang-undang atau Perpu. Kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang paling tinggi adalah Pancasila. Karena Pancasila dirumuskan untuk menjadi ideologi bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, sebagai tuntunan bangsa Indonesia. Dan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.